Malam itu, sekitar pukul 11 lewat malam, Bayu, seorang supir ojek online, baru saja menyelesaikan order terakhirnya. Hujan rintik-rintik membasahi jalan, membuat suasana makin lengang. Ia berniat pulang, tapi tiba-tiba muncul satu notifikasi order baru. Lokasinya dekat dengan sebuah jembatan tua yang terkenal angker. Awalnya, Bayu ragu, tapi karena insentif harian hampir tercapai, ia akhirnya menerima. Saat sampai di lokasi penjemputan, Bayu melihat seorang wanita berdiri di bawah lampu jalan. Rambutnya panjang terurai, wajahnya pucat, mengenakan gaun putih sederhana. Wanita itu menunduk, lalu perlahan masuk ke mobil tanpa banyak bicara. Suasana dalam mobil hening. Bayu mencoba membuka percakapan, tapi jawabannya hanya lirih. Ke arah timur, dekat pasar lama. Yang membuat Bayu merinding, arah tujuan itu adalah jalan yang jarang sekali dilewati orang, apalagi di tengah malam. Sepanjang perjalanan, Bayu merasakan hawa dingin yang aneh. Bau melati samar-samar memenuhi kabin mobil. Saat ia mengintip lewat kaca spion, wanita itu hanya menatap kosong keluar jendela. Tidak berkedip, tidak bergerak. Bayu mulai gelisah. Ia mencoba menyalakan radio untuk mengurangi ketegangan. Tapi anehnya, radio hanya mengeluarkan suara statis, seperti gangguan dari frekuensi lain. Ketika hampir sampai tujuan, Bayu memberanikan diri bertanya, "Mbak, sebentar lagi sampai. Mau turun di dekat pasar?" Wanita itu menoleh perlahan. Senyumnya tipis, matanya kosong, lalu menjawab dengan suara bergetar. "Saya sudah sampai dari tadi." Bayu refleks menoleh ke kursi belakang. Kosong. Kursinya basah, berbau tanah dan bunga melati. Jantung Bayu berdegup kencang. Ia menghentikan mobil di pinggir jalan, keringat dingin bercucuran, suara tangisan samar terdengar di luar mobil. Dan dari kaca spion, bayangan wanita itu masih terlihat duduk di kursi belakang. Setelah kejadian mengerikan itu, Bayu masih gemetar. Ia menepi sebentar, mencoba menenangkan diri. Tapi rasa penasaran semakin kuat. Siapa sebenarnya wanita itu? Bayu membuka aplikasi ojek online-nya. Anehnya, orderan terakhir tidak tercatat sama sekali. Tidak ada nama penumpang, tidak ada riwayat perjalanan, bahkan saldo insentifnya pun tidak bertambah. Dengan perasaan campur aduk, ia memberanikan diri turun dari mobil. Udara malam semakin dingin. Bau melati masih menusuk hidung. Jalan menuju pasar lama terlihat kosong. Tapi dari kejauhan, Bayu melihat siluet seorang wanita berjalan perlahan ke arah pasar yang sudah lama terbengkalai. Bayu mencoba memanggil, "Mbak, tunggu dulu. Mbak." Namun sosok itu tidak menoleh, hanya terus berjalan hingga menghilang di kegelapan. Besok paginya, Bayu menceritakan pengalaman itu pada Pak Joko, tetangganya yang sudah lama tinggal di kampung tersebut. Mendengar ceritanya, wajah Pak Joko langsung berubah pucat. "Kamu pasti salah lihat, Yu. Sudah banyak orang cerita hal yang sama. Wanita itu sering muncul di sekitar pasar lama. Katanya, dulu ada seorang pedagang yang tewas tragis di sana. Sampai sekarang, arwahnya gentayangan, minta dijemput untuk pulang." Bayu menelan ludah. Ingatannya kembali ke bau melati, kursi basah, dan suara lirih penumpang itu. Pak Joko menambahkan dengan suara berbisik, "Kalau memang kamu lihat dia, berarti dia memilihmu sebagai pengantar barunya." Bayu merinding. Kata-kata itu terngiang-ngiang sampai malam berikutnya. Dan benar saja. Keesokan malam, saat Bayu kembali mengemudi, bau melati itu muncul lagi di dalam mobil. Meski tidak ada siapa-siapa di kursi belakang. Malam itu Bayu berusaha mengabaikan bau melati yang tiba-tiba muncul di mobilnya. Ia buru-buru pulang, berharap semua hanya perasaan takut berlebihan. Namun sesampainya di rumah, bau melati itu justru semakin kuat, seakan-akan ikut menempel pada tubuhnya. Bayu masuk ke kamar, menyalakan lampu, dan mencoba tidur. Tapi di tengah malam,
Ia terbangun karena mendengar suara ketukan pelan di jendela kamar. Tok, tok, tok. Awalnya ia mengira angin, tapi ketika menoleh, ia melihat bayangan rambut panjang tergerai menempel di kaca jendela, seolah seseorang berdiri tepat di luar. Dengan tubuh bergetar, Bayu mendekat pelan. Saat ia memberanikan diri membuka gordine, tidak ada apa-apa, hanya pekarangan gelap. Tapi yang membuatnya kaget, bekas telapak tangan basah menempel di kaca jendela, seolah-olah ada seseorang yang baru saja berdiri di sana. Keesokan harinya, Bayu kembali bercerita pada Pak Joko. Tapi kali ini, Pak Joko terlihat semakin gelisah. Yuk, kalau sosok itu sampai ngikut pulang, artinya dia sudah mulai betah sama kamu. Hati-hati, biasanya kalau dia sudah senang sama supirnya, dia nggak mau lepas begitu saja. Bayu semakin takut. Malam berikutnya, ia mencoba berjaga sambil menyalakan semua lampu rumah. Tapi tepat jam 2 dini hari, lampu-lampu padam mendadak. Dalam gelap, Bayu mendengar suara pintu kamar berdecit terbuka pelan. Bau melati menyeruak, dan dari kegelapan terdengar suara lirih perempuan. "Yuk, antar aku pulang lagi." Bayu tidak tahan lagi dengan teror yang terus menghantuinya. Setiap malam, bau melati itu selalu hadir, suara lirih memanggil namanya. Bahkan bayangan sosok wanita berambut panjang sering terlihat di sudut rumah. Akhirnya, Bayu memutuskan mencari tahu kebenaran. Ia mendatangi pasar lama siang hari saat tempat itu sudah sepi dan dipenuhi bangunan reyot. Beberapa kios terbengkalai, dindingnya penuh coretan, dan aroma lembab bercampur dengan bau dupa dari sisa-sisa sesajen yang ditinggalkan orang. Bayu bertemu dengan Mbah Karyo, penjaga warung tua di dekat pasar. Saat Bayu menanyakan tentang sosok wanita bergaun putih, wajah Mbah Karyo langsung tegang. "Nak, kalau kau benar melihat dia, berarti dia sudah memilihmu. Wanita itu namanya dulu Sulastri." Mbah Karyo lalu bercerita. Dulu, Sulastri adalah pedagang bunga di pasar lama. Ia dikenal baik, sering menjual bunga melati untuk acara hajatan atau ritual. Tapi suatu malam, ia ditemukan tewas mengenaskan di kiosnya. Tidak ada yang tahu siapa pelakunya, tapi yang aneh, tubuhnya ditemukan duduk bersandar dengan tangan masih memegang bunga melati segar. Sejak saat itu, banyak cerita beredar. Orang-orang yang lewat malam hari sering melihat sosoknya menunggu jemputan di bawah lampu jalan. Katanya, arwahnya masih berharap bisa pulang, karena di malam kematiannya ia sempat memesan tumpangan untuk pulang, tapi tidak pernah sampai. Bayu merinding. Cerita itu persis dengan yang ia alami. Seseorang menunggu di bawah lampu jalan, masuk ke mobil, lalu menghilang sebelum sampai tujuan. Mbah Karyo menatap tajam, lalu berkata pelan, "Kalau dia sudah ikut pulang ke rumahmu, artinya dia tidak lagi menunggu di pasar. Dia sudah menganggap kamu pengganti supir yang seharusnya menjemput dia malam itu." Bayu tersentak. Kata-kata itu membuat bulu kuduknya berdiri. Dan malamnya, saat ia mencoba tidur, ia bermimpi berdiri di pasar lama, dikelilingi bau melati, dan Sulastri berjalan mendekat sambil berbisik, "Kau yang harus antar aku sampai selesai." Setelah mendengar kisah dari Mbah Karyo, Bayu semakin dilanda ketakutan. Namun hidup harus terus berjalan, ia tetap menarik penumpang. Malam itu, seorang mahasiswa memesan tumpangan menuju kosnya. Bayu menerima order itu dengan perasaan was-was.
Mahasiswa itu duduk di kursi depan, mencoba mengobrol santai. Awalnya semua terasa normal, sampai tiba-tiba mahasiswa itu menoleh ke kursi belakang dan bertanya dengan wajah bingung. "Pak, itu teman saya ya yang duduk di belakang?" Bayu langsung kaget. Ia menoleh sekilas melalui spion. Kosong. Tapi mahasiswa itu berkisras, wajahnya pucat. Dari tadi ada mbak-mbak duduk di belakang, rambutnya panjang banget. Dia diam aja, nunduk. Saya kira temannya bapak. Bayu langsung merasakan hawa dingin menusuk. Bau melati kembali menguar. Tangannya gemetar memegang setir. Untuk menenangkan, ia mencoba bercanda. Tapi mahasiswa itu semakin ketakutan dan akhirnya minta turun di tengah jalan. Setelah penumpang turun, Bayu mencoba memberanikan diri menoleh ke kursi belakang. Dan kali ini, kursinya tidak lagi kosong. Ada bekas lipatan gaun putih yang menempel basah di jok mobil. Malam demi malam, kejadian itu semakin sering. Penumpang lain pun mulai mengeluh, mengatakan mereka melihat wanita pucat duduk di kursi belakang. Bahkan ada yang langsung membatalkan perjalanan karena tidak sanggup duduk di mobil Bayu. Bayu sadar, Sulastri kini tidak lagi muncul sendirian untuknya. Ia mulai menampakkan diri kepada orang lain. Dan puncaknya terjadi suatu malam ketika Bayu membawa seorang ibu muda bersama anak kecilnya. Anak itu terus menunjuk kursi belakang sambil berkata polos, "Bunda, tante itu ngapain nangis di belakang?" Bayu langsung menginjak rem mendadak. Dalam pantulan spion, terlihat jelas sosok wanita berambut panjang duduk di kursi belakang. Wajahnya tertutup rambut, bahunya berguncang seperti sedang menangis. Bayu akhirnya memutuskan untuk berhenti menarik penumpang selama beberapa hari. Ia berpikir, kalau mobilnya tidak dipakai, mungkin gangguan itu akan hilang. Tapi ternyata justru sebaliknya. Malam pertama ia libur, Bayu tidur lebih awal. Sekitar jam 2 dini hari, ia terbangun karena mendengar suara pintu mobilnya dibuka dari luar. Ceklek. Bayu bergegas mengintip dari jendela kamar. Mobilnya memang terparkir di depan rumah. Dan di kursi belakang, terlihat bayangan samar seorang wanita sedang duduk. Rambut panjangnya menjuntai menutupi wajah. Bayu kaget bukan main. Ia keluar rumah dengan senter, mencoba memastikan. Tapi saat sampai di dekat mobil, kursi belakang kosong. Hanya ada bekas basah seperti tanah berlumpur di lantai mobil. Sejak malam itu, gangguan semakin sering. Kadang ketika ia sedang makan di ruang tamu, ia mendengar suara pintu mobilnya dibanting. Kadang lagi, terdengar suara tangisan lirih masuk lewat jendela kamar. Puncaknya terjadi saat Bayu mandi. Uap memenuhi kamar mandi. Cermin berembun. Ketika ia menyekat kaca, ia melihat pantulan dirinya, tapi ada wajah pucat seorang wanita tepat berdiri di belakangnya. Bayu berteriak, berbalik, tapi kamar mandi kosong. Saat kembali menatap cermin, tulisan samar muncul di embun kaca. "Antar aku pulang." Setelah gangguan semakin parah, Bayu memutuskan mencari pertolongan. Ia mendatangi seorang dukun tua bernama Mbah Sarwo yang dikenal bisa menolong orang dari gangguan gaib. Di rumah panggung sederhana itu, Mbah Sarwo menatap Bayu tajam begitu ia menceritakan semua kejadian. Nah, arwah itu bukan sekadar ingin ikut pulang. Dia terjebak di antara dunia orang mati dan dunia kita. Dan entah kenapa, dia melihatmu sebagai jalan keluar.
Mbah Sarwo lalu meminta Bayu membawa segenggam bunga melati ke hadapannya. Begitu bunga itu diletakkan di meja, bunganya langsung layu seketika, menghitam dan mengeluarkan bau anyir. Bayu terkejut, tapi Mbah Sarwo hanya menghela napas berat. Ikatanmu dengan dia sudah terlalu kuat. Sulastri bukan sekadar penumpang, ia sedang mencari seseorang untuk menggantikan posisinya. Kalau tidak segera diputus, lambat laun jiwamu bisa tergantikan. Bayu pucat mendengar itu. Ia merasa seolah jalan keluar semakin kecil. Namun Mbah Sarwo menambahkan, ada satu cara, kau harus kembali ke pasar lama, ke kios tempat dia meninggal. Di sanalah semua bermula. Tapi ingat, sekali kau ke sana, arwah itu akan tahu, dan biasanya dia tidak suka diusik. Malam itu Bayu pulang dengan hati resah. Saat hendak masuk ke rumah, ia mendengar suara wanita berbisik sangat dekat di telinganya. Jangan percaya mereka, kamu hanya perlu antar aku pulang. Satu kali lagi. Bayu terperanjat, tidak ada siapa-siapa di sekitarnya. Tapi di kaca jendela mobilnya, jelas terlihat bantulan wajah pucat Sulastri menatapnya dari kursi belakang. Bayu memberanikan diri mengikuti saran Mbah Sarwo. Malam itu, tepat pukul 12, ia mengendarai mobil menuju pasar lama. Jalanan sepi, hanya terdengar suara serangga malam dan tiupan angin yang membuat dedaunan berdesir. Begitu memasuki area pasar, hawa dingin menusuk tulang. Bayu menyalakan senter, melangkah perlahan menuju kios bunga yang diceritakan Mbah Karyo. Bangunannya sudah reot, dipenuhi rumput liar. Namun anehnya, di atas meja kios itu masih ada bunga melati segar, seolah baru diletakkan. Bayu gemetar, tapi ia nekat mendekat. Begitu tangannya hampir menyentuh bunga, terdengar suara wanita berbisik di belakangnya. Akhirnya, kamu datang juga. Bayu menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa. Tapi ketika kembali menatap meja kios itu, melati itu kini berubah layu, menghitam, dan mengeluarkan bau anyir busuk. Tiba-tiba, semua lampu jalan di sekitar pasar padam. Suasana gelap gulita. Dari kegelapan itu, terdengar suara langkah kaki menyeret, semakin lama semakin dekat. Bayu menyalakan senter ke arah suara itu, dan di sana berdiri sosok wanita bergaun putih, rambut panjang menutupi wajah, bahunya berguncang seperti sedang menangis. Wanita itu perlahan mendekat. Dari balik rambutnya terdengar suaranya lirih namun jelas. Malam itu aku menunggu jemputan, tapi aku tidak pernah sampai rumah. Sekarang giliranmu yang harus mengantarkan aku sampai selesai. Bayu ingin lari, tapi kakinya kaku. Tiba-tiba sosok itu menghilang dan senter Bayu menyorot ke kaca mobilnya yang terparkir tidak jauh. Terlihat Sulastri sudah duduk di kursi belakang, menunduk, menunggu. Bayu berdiri terpaku di depan mobilnya. Sosok Sulastri sudah duduk di kursi belakang. Tubuhnya kaku, kepala tertunduk. Bau melati bercampur bau anyir darah menusuk hidung. Dengan gemetar, Bayu masuk ke dalam mobil. Begitu pintu tertutup, suhu di dalam mobil turun drastis. Spion tengah bergetar, memperlihatkan wajah Sulastri yang perlahan menengadah. Matanya kosong, namun dari sudut bibirnya mengalir darah hitam. Malam itu, aku sudah menunggu di bawah lampu jalan. Sopir yang seharusnya menjemputku tidak pernah datang, tapi seseorang datang lebih dulu dan membunuhku di kios bunga. Aku mati dengan tangan masih menggenggam melati.
Bayu membeku, merasakan udara makin tipis. Lalu tiba-tiba, gambaran kilas balik muncul di matanya, seperti sebuah film yang dipaksakan ke dalam pikirannya. Sulastri duduk menunggu tumpangan. Seorang pria tak dikenal mendekat, membawanya ke kios bunga. Pertengkaran keras, suara jeritan, dan akhirnya Sulastri tewas dengan tragis. Semuanya terasa nyata. Seakan Bayu berada di tempat itu, menyaksikan pembunuhan yang terjadi puluhan tahun lalu. Tiba-tiba, suara Sulastri berbisik di telinganya, sangat dekat. Dan sekarang, kamu harus menggantikannya. Antar aku sampai rumah. Bayu mencoba menyalakan mesin mobil. Anehnya, mesin langsung hidup dengan sendirinya. Setir bergerak tanpa disentuh. Pedal gas menginjak sendiri. Mobil melaju kencang ke arah yang tidak ia kenal. Bayu panik mencoba menarik rem, tapi tidak berfungsi. Dari spion, wajah Sulastri kini menempel dekat sekali. Senyum menyeramkan sambil berulang-ulang berbisik, "Sampai rumah, sampai rumah, sampai rumah." Mobil Bayu melaju kencang tanpa kendali, menembus jalanan gelap. Setiap kali ia mencoba menarik setir atau menginjak rem, semuanya sia-sia. Dari kursi belakang, bisikan Sulastri makin keras, makin cepat, seperti gaung yang memenuhi seluruh kabin. Sampai rumah, sampai rumah, sampai rumah. Bayu panik, keringat dingin mengucur deras. Ia menoleh ke spion dan kali ini wajah pucat Sulastri terlihat jelas. Matanya hitam kosong, mulutnya tersenyum lebar dengan darah mengalir di dagu. Tiba-tiba, mobil berhenti mendadak. Bayu terhentak ke depan, hampir menabrak setir. Ia menatap keluar jendela dan terkejut bukan main. Mobilnya kini berhenti tepat di depan sebuah rumah tua reyot di pinggir desa. Sulastri menunduk, suaranya lirih, hampir seperti anak kecil yang pulang ke rumah setelah lama tersesat. Akhirnya, sampai juga. Bayu gemetar, rumah itu gelap, jendelanya pecah, dan di halaman depan terlihat nisan tua yang sudah ditutupi ilalang. Saat diperhatikan lebih dekat, di nisan itu tertulis, Sulastri, wafat 1993. Bayu terdiam, tubuhnya lemas. Ia menoleh ke kursi belakang, kosong. Tidak ada Sulastri, tidak ada bau melati, hanya keheningan mencekam. Bayu buru-buru keluar mobil. Ia ingin lari, tapi langkahnya terasa berat. Saat menoleh sekali lagi ke arah nisan, sosok Sulastri berdiri di sampingnya. Wajahnya tenang kali ini. Ia berbisik, "Terima kasih sudah mengantarkanku. Sekarang giliranku menjemputmu suatu hari nanti." Lalu sosok itu perlahan menghilang, menyisakan bau melati yang samar terbawa angin. Bayu akhirnya bisa kembali ke rumah dengan tubuh lemas, wajah pucat, dan hati penuh ketakutan. Sejak malam itu, ia tidak pernah lagi berani menarik penumpang di malam hari. Namun, setiap kali ia lewat dekat pasar lama, bau melati samar masih mengikuti dari kursi belakang mobilnya. Apa yang sebenarnya terjadi pada malam kematian Sulastri, hanya Tuhan yang tahu. Namun kisah ini jadi pengingat bahwa tidak semua penumpang yang masuk ke mobil kita benar-benar manusia. Jangan lupa klik subscribe, like, dan share agar tidak ketinggalan kisah nyata horor selanjutnya.